Halo iFriends, welcome back to INX Podcast Season 5. Oke, senang banget nih Hao. Akhirnya kita bisa syuting episode perdana season 5. Betul banget ya. Nah, supaya networking kita makin luas, enak kali kita kenalan dulu dengan host baru ya kan. Kenalin teman-teman, nama aku Radit dari Manajemen 24. Dan aku Hao dari Manajemen 2024. Nah Hao, di season 5 ini, di season perdana, episode perdana, kita mau ngomongin apa sih Hao? Jadi gini Dit, jadi buat tema INX Podcast kita di episode pertama ini, kebetulan banget, kita bakal ngundang narasumber yang memiliki pengalaman dalam mengelola banyak F&B, yaitu Kak Alan Putra Wijaya nih, selaku CEO Portofoto dan Bubur Tikum. Buat yang belum tahu bisnis Kak Alan, bisa dicek di sini ya. Hai friends, aku yakin sih pasti udah pada gak asing nih sama nama Kak Alan. Apalagi kalau ngikutin ML18. Yes, betul. Kak Alan tuh dulu CEO ML18 dan juga pernah muncul di interviewnya Mas Danang. Mas Danang yang influencer UGM Dit. Betul. Keren Video yang bawa Fortuner tapi 2 juta per bulan. Bisa ya Dit. Nah, buat yang teman-teman yang belum lihat juga videonya, ini kita kasih lihat. Kayak gitu, Mas. Tapi ini Fortuner berapa, Mas? Bensinnya nggak dihitung, Mas? Bensinnya dihitung, Mas. Berapa Fortuner bensin nih? Kurang lebih paling ya 500-600 lah. Wow, bensin awan Fortuner, Mas. Beneran, Mas. Kalau gitu tanpa lama-lama langsung aja kita sapa narasumber kita. Halo Kak Alan. Halo. Nah Kak Alan, mungkin sebelum kita mulai boleh kali kenalan dulu ke iFriends. Kak Alan ini siapa sih sebenarnya? Oke, salam kenal teman-teman semua. Namaku Alan Putra Wijaya, bisa dipanggil Alan. Aku manajemen angkatan 2022. Oke. Kak, sebagai mahasiswa FEB, kira-kira tuh pengalaman apa aja yang kakak tempuh sampai kakak punya berbagai bisnis kayak yang tadi udah aku sebut, F&B di bidang bubur tikum ya, sama di bidang portofoto. Kira-kira pengalaman apa yang pernah kakak tempuh, dan dari berbagai pengalaman itu tuh, kira-kira pengalaman mana yang menurut kakak paling membanggakan dan paling memorable buat kakak? Oke, sebenarnya kalau ngomongin pengalaman, sebenarnya dari kecil aku udah suka jualan sih. Dulu waktu SD aku sempet jualan sendal, habis itu SMP aku dulu sempet jualan hewan, akhirnya SMA dulu aku jualan snack. Dan akhirnya kuliah ini aku pengen take it into the next level. Aku pengen bawa usaha, aku pengen bikin usaha, dan akhirnya mulailah terbentuk. Aku punya bubur tikum, punya portofoto, dan sekarang ada yang lagi ongoing lah, tapi nanti kita spill di akhir ya. Oke, menarik banget nih. Nah Kak Alan, aku udah dulu Kak Alan kan dulunya CEO ML18 ya. Nah sama juga portofoto, apalagi portofoto kan kalau kita tahu anak manajemen sekarang kalau mau foto pasti mikirnya udah wah ke portofoto aja. Ya gak sih Hao? Bener. Nah tapi aku penasaran sih Kak, sebenarnya soal yang menjadi mantan CEO CEO ML18 mohon maaf, itu Kak Alan perjalanannya gimana sih dari jadi CEO tiba-tiba punya bisnis 3? Itu apa nggak ribet Kak di perjalanannya? Karena kan pasti sibuk pasti kan jadi CEO. Oke, mungkin ini kalau ngomongin time management ya berarti ya. Ya pada dasarnya itu sebenarnya kalau aku sendiri, aku kan start mulai usaha yang beneran ada bisnisnya itu sekitar semester 2 dulu. Semester 2, semester 3 dan jadi CEO di semester 4. Sebenarnya aku selalu bisa tahu kapan momen dimana aku bakal paling sibuk. Contoh, ketika aku jadi CEO, itu kan aku sibuk banget semester 4. Nah gimana caranya bisnisku udah settle dari semester 3. Jadi pada dasarnya kan bisnis itu kan manajemen ya. Banyak manajemennya di situ, ada karyawan dan lain sebagainya. Nah kita sebagai dewan direksi maupun owner ya kita cuman bisa memberikan arahan kepada para staff-staff kita yang ada di bawah. Gitu sih, jadi mungkin kita cuman conduct weekly meeting atau mungkin seminggu 2 kali, itu udah more than enough untuk ngarahin semua teman-teman. Karena kita gak perlu ada on a daily basis untuk ngerjain semuanya. Kecuali mungkin pas di CEO kemarin ya itu
kita tetap harus beneran involve di situ gitu sih. Jadi it's about priority juga. Berarti itu intinya bikin bisnisnya gimana cara biar bisa autopilot ya Kak ya? Bener banget. Oke, menarik banget tuh. Nah Kak, aku juga dengar ada nih Kak Alan tuh sempat mention namanya boring business. Benar kan? Nah, aku juga sempat dengar Kak Alan tuh kan lagi bangun bisnis sustainable waste ya. Kira-kira bisnis ini tuh gimana sih Kak menurut Kak Alan yang langsung berperan di dalamnya langsung? Sebenarnya kita kan sering banget nih waktu kuliah dulu sering ada bersinggungan dengan CSR, Corporate Sustainability Report dan lain sebagainya. Terus sering membahas circular economy dan lain sebagainya. Sebenarnya ini berawal pas aku dulu semester 4 ada matkul business planning dari Pak Lulu Santoro. Beliau itu memang fokusnya ke circular economy dan beliau memang waktu itu ngasih kita tugas untuk bikin bisnis yang ada sustainability-nya. Yang ada impact-nya lah for environment. Dari situ aku mulai ketemu beberapa bisnis model yang sepertinya oke. Berangkat dari masalah Jogja. Kita kan tahu nih teman-teman semua di Jogja ini lagi ada masalah sampah yang sangat-sangat besar. Over capacity, TPA, TPS dan semua tempat. Dan pada dasarnya orang aja untuk buang sampah harus antri gitu. Nah, bisnis itu pada dasarnya ketika kita lihat the bigger the problem, maka profitnya makin banyak gitu. Kalau analogiku sih seperti itu ya. Karena kan sampai sekarang pun belum ada yang bisa menyelesaikan masalah sampah kan. Begitu ada yang bisa menyelesaikan, maka dari situ dia bakalan jadi difference maker, bakal jadi pionir di situ. Nah, kalau ngomongin sustainability, orang ini kan cuman lihat mungkin ya pasti kita kuliah diajarin dari CSR dan lain sebagainya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita putar lagi itu juga bisnisnya tuh ada gitu loh. Kita bisa jual jasa buang sampah, kita bisa jual jasa-jasa untuk pick up sampah mungkin, dan masih banyak yang lain sebagainya. Kalau aku sendiri sih besok aku mungkin ingin lebih fokus untuk mengolah plastik. Mengolah plastik, iya. Specifically plastik. Karena buat sekarang kan ya kita tahu mungkin dana mahasiswa untuk kita ngolah sampah satu Jogja masih bakalan susah gitu teman-teman. Cuman ya di sini saya ingin nekankan juga sih ke teman-teman manajemen juga, nggak cuman mungkin audiens juga yang ada di situ. Itu semua itu harus start dari satu orang dulu. Nanti mungkin makin banyak dan di sini kita bersama-sama punya tujuan yang sama untuk membantu environment. Dan dari situ kan otomatis komunitas akan terbuat. Dari situ harapannya solusi untuk kota kita dulu ya paling enggak itu udah bisa ditemukan. Oke Kak, tapi jujur ya Kak, kalau menurut aku dan mungkin banyak orang di luar sana nih Dit. Benar, gimana kayaknya tuh? buat ngolah sampah atau jadiin bisnis dari sampah itu kayaknya hal yang kayak kurang menarik gitu. Iya masih belum kepikiran top of mind gitu. Bener banget. Nah kira-kira selain dari kakak dapat ide dari dosen Pak Lulu itu, kira-kira apa yang motivasi kakak buat pengen bener-bener nekunin bisnis di bidang sampah ini? Oke, mungkin untuk menjawab itu, kita mungkin kalau misalnya coba tarik lagi ya, kalau kita tanya ke semua anak manajemen deh, itu mungkin mereka kalau mau bikin bisnis kan bikin bisnis yang emang menurut mereka konsepnya bagus. Let's say cafe, tempat makan dan lain sebagainya kan. F&B lah, mainly di F&B. Cuman ya setelah aku mendalami F&B itu jujur susah banget. Dan memang barrier to entry-nya tuh kan gampang. Semua orang bisa bikin F&B gitu. Dan ada masanya. Nah, kalau misal bisa dibilang kita sebagai mahasiswa ini ya, kita ini pasti masih kurang capital gitu loh. Kita kurang memiliki modal untuk punya bisnis banyak. That's why menurutku usaha yang harus dilakukan ya orientasinya ke uang dulu. Karena kan ini jelas sampah orang tinggal buang ke kita, katakanlah kita bisa mengolah itu, revenue-nya jelas gitu. Karena orang aja mau buang sampah aja bayar. Belum nanti kita bisa milah beberapa sampah yang mungkin bisa kita jual kembali. Itu sih. Jadi aku merasa ya despite ini mungkin bisa dibilang boring bisnis ya, sesuatu yang jorok lah sebenarnya kita bisa lihat ya. Ngapain sih ngurusin sampah gitu kan? Cuman di fase mahasiswa ini menurutku ya much better buat kita fokus ke sesuatu yang memang revenue-nya udah jelas dulu. Baru setelah kita udah mulai gain capital, kita boleh mulai macam-macam lah, mau bikin cafe, mau bikin lain sebagainya, itu nanti it's up to you guys. Yang penting kita bisa mengumpulkan capital dulu. Berarti kalian ini bisa dibilang menurunkan gengsi ya dari misalnya bikin F&B. Tapi kalian sendiri punya F&B Kak, gimana nih? Iya, sebenarnya memang kalau misal tarik kembali bisnisku yang beneran besar pertama itu kan ada di F&B ya. Dan setelah di dalam itu beneran susah banget guys. Dan that's why aku merasa memang mungkin F&B itu bukan tempatku lah untuk ada di situ.
Karena memang balik lagi ke capital kan. Prosedurnya tuh kalau di F&B kan baik banget. Kita dari raw material masuk, kita harus nyimpennya kayak gimana, ngolahnya nanti gimana, ngitung HPP aja tiap bulannya bisa beda-beda. Karena kan harga bahan baku naik terus kan. Belum bahan baku nanti ada ayam, beras, garam, merica, yang lain-lainnya tuh baik banget dan variabel yang banyak banget. Ini kan sangat-sangat uncontrollable. That's why buat inexperience businessman menurutku ya much better buat cari yang lebih pasti dulu aja. Tuh, bisa dibilang Kak Alan ini learn the hard way nih. Yes. Dia ngelakuin langsung dan dia belajar langsung dari yang tadi F&B susah itu ya. Aku penasaran nih Kak, kan bisa dibilang bisnis Kak Alan yang tadi yang mengolah plastik ini kan masih jarang ya pemeran pelaku bisnisnya. Itu tantangannya apa sih Kak? Apakah di researchnya susah kah? Atau karena tadi belum banyak yang pengalaman atau belum ada yang main, jadi lebih susah buat cari tahu gitu Kak? Sebenarnya kalau misal ngomongin tantangan ya, mungkin tantangannya lebih ke memahami problem dari sampah itu sendiri sih. Kayak kenapa sih sebenarnya si sampah ini tuh kok bisa di mana-mana tuh ada. Pada dasarnya kan memang ya banyak faktor lah, banyak faktor dari sistematis, mungkin dari pemerintah atau lain sebagainya, dan juga pelaku usaha di bidang sampah pun masih dikit. Lalu juga masyarakat kita yang masih belum sadar atas sampah gitu. Kita aja kalau misalnya lihat tuh mungkin di tempat sampah itu kan ada anorganik, organik dan residu. Kita buka pasti ya sama aja. Nah dari situ kan udah kelihatan kalau misal problemnya emang udah mengakar gitu kan. Nah mungkin challenge-nya untuk memahami cycle dari si sampah itu sendiri sih dari awal sampai akhir, dan bahkan sampai sekarang pun juga solusi yang terbaik untuk sampah itu memang kita nggak bisa nyerang satu titik doang, beneran harus dari dulu sampai hilir terus keluar. Itu sih, memahami itu sih sebenarnya yang jadi tantangan terbesar. Oke, mendalami bidangnya ya susah itu ya. Ya biasanya kan kalau aku kan dulu sebelum kan di F&B ya, paling mentok ke dapur. Habis itu kalau di portofolio cuma ngisi event. Sekarang harus ke TPA, TPS, lihat tempat itu kan bagi kita yang nggak terbiasa. Aku sih awalnya dulu juga jijik gitu loh ngeliat tempatnya bau dan lain sebagainya. Cuman ya as time goes on, otomatis bakalan terbiasa. Nah inilah challenge di situnya sih sebenarnya memberanikan diri buat datang ke contoh facility yang memang udah bagus itu susah karena kita kayak pasti kaget kan lihat kayak gitu. Aku mau nanya nih Kak, kan Kakak lagi mendalami tentang bisnis sustainability ini. Benar. Kira-kira tuh Kak, Kakak tuh kayak punya patokan atau dapat influence kah dari konten kreator atau apa yang mungkin jadi motivasi tambahan buat Kakak buat nerapin sustainability ini khususnya di Jogja ini nih? Kira-kira ada apa? Sebenarnya kalau ngomongin konten kreator, aku tuh selalu ngelihat videonya Owen. Kalau kalian tahu di TikTok, iya Owen. Yang pacarnya siapa? Erika atau siapa tuh? Iya, Erika ya, yang pelukis bukan sih? Dia kan udah di Belanda. Tahu. Ini satu tuh Owen lah. Ini dia tuh kan kuliah di Belanda dan dia emang fokus di sampah. Nah, kalau kamu lihat juga kan sebenarnya orang yang ngonten sampah itu dikit gitu loh. Dan dia emang mahasiswa lingkungan dan mau ngonten sampah. Dia visit ke facility dan endingnya rame kan. Karena bisnis itu nggak cuma kita punya bisnis, mungkin di diri kita sendiri branding itu adalah bisnis kan. Dapat endorse dan lain sebagainya gitu. Ya differentiation point of differentiation-nya adalah dia ini masih muda, masih kuliah pada saat itu dan sekarang udah lulus, dia udah mau nekunin sampah gitu loh. Itu kan sesuatu yang mungkin orang bisa bilang unik kan, dan itu yang bisa dilihat dari konten kreator tuh mereka pasti harus punya ciri khasnya masing-masing. Dan disitulah Owen bisa jadi beda dari yang lain. Kalau tuh pengen mencari USP-nya ya dengan tadi. Oke, nah aku penasaran sih Kak. Kan tadi kalian juga mention kalau yang susah dalam apalagi bisnis kalian ini tuh mendalaminya ya. Sebenarnya langkah kalian apa sih pertama untuk mempelajari mendalaminya lagi, apa kayak misalkan ketemu yang pelaku bisnis yang udah gede terus ngobrol-ngobrol atau misalkan cari narasumber apa gimana Kak? Sebenarnya untuk mendalaminya otomatis kan kita sekarang platform baik banget ya. Ya aku pasti ngeliat dari YouTube dulu, dari TikTok dulu. Akhirnya aku coba mulai masuk ke tempatnya, ngobrol sama mungkin orang-orang pelakunya. Jadi aku tuh pasti kalau misalnya mau start terutama sampah ya, aku kan harus paham teknis. Aku ngobrol sama orang teknisnya gitu loh, orang yang mulungin sampah dan lain sebagainya. Dan kebetulan memang salah satu partnerku, Fikri namanya, dia memang mahasiswa teknik lingkungan di UGM sini. Jadi memang punya pemahaman yang lebih dalam juga lah di situ. Gitu. Itu sih, jadi untuk dalaminnya kan platform banyak, tinggal kita mau apa enggak. Berarti nyari partner juga penting ya kayak kalau mau bikin bisnis nih. Oke. Nah, sebenarnya Kak, aku penasaran juga sih. Tadi kan kalian tuh kan sebagai mahasiswa tuh aktif banget kan, apalagi jadi CEO ME. Sebenarnya ngaruh gak sih Kak pengalaman-pengalaman yang Kakak dapat di misalnya event-event atau di organisasi nge-shape siapa kalian sekarang atau dengan gimana cara kalian ngeran bisnisnya? Itu jelas sangat-sangat berpengaruh sih. Pengalamanku di ME dulu tuh sebenarnya menurutku jadi
mematangkan aku sebagai emang mau jadi entrepreneur gitu loh. Karena orang itu kan biasanya kalau misalnya kita event itu kan paling mikirnya kayak ya sesuai apa yang kita mau, konsepnya dan lain sebagainya kan. Ya. Idealis lah, kita pengen ya gini gitu. Padahal sebenarnya kalau aku selalu bilang dulu ke board of directorsku ya, kita harus mikirnya ke bisnisnya, uangnya ada apa enggak, revenue-nya masuk apa enggak, konsepnya bisa menyesuaikan dengan revenue yang masuk apa enggak. Itu sih. Dan event itu kan sebenarnya bisnis ya. Orang-orang tuh kan kalau misalnya udah BEP, mungkin mereka udah satisfied gitu loh. Cuma kan kita kan kalau misalnya lihat anggaran nih, itu kan pasti hitungannya kayak gampang banget nih hitungnya kan, masukan segini dan di sini. Tapi kan banyak banget unpredictable cost yang nanti akan keluar. Nah, makanya aku selalu aim for the highest untuk gimana cara event ini bisa profit gitu. Nah, that's why dari situ nge-shape karakterku untuk jadi opportunis sih. Di opportunisnya itu. Oke. Itu di MA ya mungkin aku belajar itu sih. Selalu mencari alternatif atau cara-cara yang terbaik nih kayak. Alternatif dan opsi yang banyak lah dari situ. Oke, aku juga penasaran sih Kak, kan kayak orang tuh event itu biasanya yang ditawarkan kayak networking, ketemu orang-orang barunya. Sebenarnya sengaruh itu gak sih Kak kalau di dunia perkuliahan nih? Sebenarnya kalau aku menurutku sangat-sangat ngaruh ya kayak jujur board of directorsku tuh mungkin salah satu tim yang sangat-sangat banyak orang mau lah bekerja di situ karena emang sekompeten itu. Dan aku dulu sebelum bisa di board of directors pun juga paling cuma kenal, kita mungkin di organisasi dan cuma sebagai staff gitu loh. Ketika kita ada di level yang lebih tinggi lagi, kita bisa bekerja dengan tanggung jawab lebih besar lagi, itulah challenge-nya ada di situ. Dan akhirnya aku juga tahu dari situ kan ketemu nih orang-orang kira-kira bagus, yang kira-kira memang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Dan dari situ sebenarnya kita nggak cuma bisa dapat pekerjaan, mereka bisa deliver pekerjaan yang bagus, tapi kita dapat insight juga sebenarnya dari mereka. Itu sih, despite aku pas itu posisinya CEO, ya otomatis aku tetap harus mendengarkan apa yang ada dari board of directorsku. Dan itu jujur sangat-sangat berpengaruh di event-event yang lain maupun juga aku di bisnis and shape me as a person sebenarnya. Tapi boleh kali ya Dit, kita kira-kira denger pencapaian Kaalan sebagai CEO ML18. Jadi kayak kakak boleh kali ya ceritain kayak kesuksesan di ML18 tuh kayak gimana? Yes, benar. Belum ngikutin ya kan? Iya, benar. Mungkin masih asing juga. Iya, buat nonton mahasiswa baru. yes. Oke, mungkin kalau ngomongin ME ya. Ya, basically ME ini bisa dibilang core memoriku lah pas kuliah karena core memory nih. Karena kalau nggak ada ME mungkin ya basically ya aku cuman mahasiswa, coba bisnis dan lain sebagainya. Cuman ya di sini aku senangnya ya ini beneran jadi core memory gitu loh. Akhirnya kalau misalnya bisa dibilang lagi pencapaian ya. Nah ini kan ME itu terdiri dari 3 event kan. Ada Ideas, GMBCC dan juga Exposure. Kalau misal bisa dibilang dulu tuh pertama kali akhirnya tuh ME itu bisa deal sama salah satu manajemen consulting terbesar di dunia, McKinsey. Itu pertama kali di tahunku, terus juga di Ideas kemarin eksekusinya juga jauh lebih bagus daripada tahun sebelumnya menurutku. Dan yang paling gong memang menurutku di Exposure. Akhirnya Exposure ini bisa naik ke level sebelumnya, yang dimana sebelumnya kita ada di Atrium Pakuwon, akhirnya kita naik ke Amplas, kita di atrium dalam dan atrium luar. Visitornya juga scale up nggak sih Kak? Visitornya ini waktu itu aku inget banget project directorku Akila tuh ngomong ke aku kalau misal targetnya itu 75.000 orang yang datang. Pas itu aku sangat-sangat kontra atas hal itu. Kenapa? Karena nggak mungkin Pak 75.000 orang masuk gitu loh. Karena kan ini kan orang yang masuk ya. Mungkin kalau GMBCC Ideas itu let's say kayak yang daftar 300 ini masih mungkin karena online pendaftarannya kan. Ini kan 75.000 orang di venue yang sama. Pas dari saat itu, tahun sebelumku itu 41.000 orang doang yang datang. Bukan doang ya, teman memang itu tetap banyak, cuman 41.000 aja. Akhirnya pas announcement day, aku ingat banget di hari terakhir aku nge-announce dan aku nerima hasil dari counter itu di angka 75.154 to be exact. Iya. Gacor banget. Dan ternyata memang bisa naik hampir 2 kali lipat gitu. Dan itu because of hard work dari BOD, leads, co-leads dan juga dari staff-staff yang kemarin yang memang keren-keren semua sih. Dan itu sangat-sangat more than enough buat aku dan juga maka dari itulah jadi core memory di kuliah. Kalian emang keren banget sih perjalanannya kayak dari kecil udah ada bisnis mindset ya bisa dibilang ya kan dari SD. Entrepreneurship banget. Bahkan sampai eventnya aja menjual banget loh itu Kak. Kayak aku juga waktu itu menjadi mahasiswa baru ngeliat expo, wah sempat datang ya kemarin? Wah banget. Aku waktu itu gak sempet sih sebenarnya Kak. Temanku yang ceritain. Aku denger doang nih Kak. Si Nathan tuh pernah cerita kayak wah sewah itulah. Jadi kayak menarik banget sih Kak. Nah
Berarti emang ME itu sepengaruh itu ya? Berpengaruh itu, jujur. Dan kalau misal ditarik balik lagi ya sebenarnya dulu aku tuh nggak pernah kepikiran jadi CEO. Cuman ya nggak pernah kepikiran. Ya, mulai di ini sama orang-orang karena jujur one of my biggest weakness itu sebenarnya aku tuh kurang bisa ngomong depan banyak orang guys. Dan ketika itu dari 160 sekian staff lead dan BOD itu ya beda lah. Kalau kalian kan sekarang ngerasain under Jema ya, mungkin Jema lebih bisa ngobrol dan ini lain sebagainya. Aku tuh sangat-sangat nggak bisa dan aku nggak pernah jadi ketua dari SMA. Nggak pernah aku dari SMA, SMP tuh kuliah pun juga paling mentok tuh di staf ahli. Yes, ingat banget. Akhirnya dari staf ahli ya aku kapan lagi tuh jadi CEO setelah Itu ini PD ini pengaruh sebenarnya. Kepedean sebenarnya pasti. PD dulu ini. Jadi CEO ME itu pengalaman kakak Pertama kali jadi ketua. Mimpin. Gila gak sih? Langsung gacor. Eventnya langsung kayak gitu loh. Nah, Kebayang tuh. Nah kalian mungkin aku juga tadi balik lagi Kak ke masalah yang bisnis kalian. Ini menarik banget sih Kak. Menurut aku kan ini kan hal baru juga lagi buat aku. Yang mana aku juga kalau mikir bisnis pasti mikirnya kalau nggak F&B brand clothing gitu-gitu kan. Brand clothing. Yang langsung gitu aja itu kan kayak ya udah banyak di researchnya bisa lah di mana aja. Nah boleh dong Kak kalian lagi dong bisnis kalian yang sustainable waste ini gimana Kak? Oke, pada dasarnya kan tadi aku udah jelasin beberapa konsep ya soal bisnis sampah ini sebenarnya bisa di mana aja. Mungkin kita bisa masuk ke pengangkutannya, pengolahannya, atau yang lain sebagainya lah. Nah kalau aku sekarang emang fokusnya tuh aku pengen bikin furnitur atau mungkin barang-barang. Jadi ini si plastik ini tuh aku ambil plastik tutup botolnya. Tutup botol plastik nih. Spesifik plastiknya namanya HDPE. Jadi kalau satu botol itu terdiri dari 3 plastik. Yang dimana yang pertama HDPE, yang tutup botolnya, yang ininya itu namanya PET, yang botolnya badannya itu ya. bening itu, terus ada ininya itu namanya PP bening. Dan aku emang baru ngolah si botol plastiknya doang, tutup botol plastiknya. Itu nanti akan aku jadikan furnitur, aku jadikan coba jadi plakat, terus jadi coaster kalau kamu tahu coaster di kafe-kafe gitu. Nah itu aku jadikan ke situ. Dan nanti harapannya sih mungkin by the end of this month atau early June aku bakalan coba buat naruh beberapa Dropbox. Coba aku udah mulai sounding sih collab sama kafe-kafe yang ada di sini, ada Naro, apalagi Milkimu sama Swakin ya. Sama Swakin. Oke, Swakin. Nah, ini aku coba udah mulai DVB ya. sounding ke Swakin dan juga Milkimu untuk kita bisa nggak naruh Dropbox. Nanti orang tinggal, kalian tahu nggak sih yang donasi botol plastik itu? Nah itu, tapi perbedaan konsep itu cuma di mana aku bakalan membuat barangnya itu menjadi dari plastik recycle. Jadi kalian masukin plastik di situ, ya itu nanti akan digunakan untuk membuat Dropbox lagi. Itu Dropboxnya pun dari plastik karena recycle. Kan cuma lihat dari besi kan, mesti kayak orang kurang engage gitu loh untuk kayak kenapa aku harus taruh di sini. Dan kalau kamu lihat pun di kampus kita pun juga iya dari besi sih. Dan isinya pun nggak nyampur gitu loh, nggak nyampur sama makanan dan lain sebagainya kan. Ternyata ini model yang menurutku menarik aja. Nah dari situ ya aku olah lagi tutup botol plastiknya coba aku nanti kasih ke tukang rosok, aku jual ke situ, dan nanti untuk plastik yang lainnya bisa dijual ke tempat-tempat lain yang memang di recycle. Nanti dari situ harapannya ini akan menjadi awal mula bisnis yang di awal itu, untuk nanti bisa aku masuk ke pengolahan di semuanya. Cuman ya kita start small dulu kan. Oke, berarti bisa dibilang nih kalian juga bisa dapat resource gratis ya kayak dengan tadi Dropbox tadi ya. Cerdas banget ini cara ya. Oke. mungkin nih Kak, kalau dari konsep yang tadi Kakak terangin, kira-kira itu bener-bener sepengaruh itu ke benefitnya? Kayak Kakak bener-bener bisa motong cost kayak dari furnitur yang kayak orang kan biasanya kayak dari kayu atau dari apa. Sedangkan Kak Alan tuh pengen berinovasi dengan menggunakan limbah plastik. Kira-kira itu mungkin benefit yang Kakak ambil akan lebih besar kah daripada kita gunain kayak bahan-bahan dasar yang kayak kayu atau segala macamnya? Ini benefit untuk customer-nya berarti ya? Sebenarnya kalau ngomongin benefit ke customer ini aku nemuin satu fakta yang ternyata menarik. Jadi aku waktu itu sempat ngeriset kan, sebenarnya ketahanan kayu atas daya tekan itu berapa? Daya ketahanan kayu atas tekanan itu berapa? Nah akhirnya ketemulah waktu itu di sekitar 40-50 kg per cm kubik kalau nggak salah. Dan ketemu di plastik HDPE ini tuh ternyata ada di angka sekitar 150-200 kg per cm kubik, yang dimana jauh 3-4 kali lipat lebih kuat. Karena pada dasarnya itu kan plastik ya. Plastik itu kan sampai kapanpun dia tetap bakalan jadi kayak gitu loh, dan kuat. Nah ini mungkin salah satu contoh faktor yang tak ambil sih itu. Jadi kita nggak cuma coba buat jualan cerita dan desain, tapi sebenarnya memang dari
segi kekuatannya pun dia juga lebih kuat gitu. Karena pada dasarnya kan plastik. Kalau misalkan benefit ke bisnisnya sendiri Kak, sebagai business owner kan kadang bisa kayak produk-produk yang ramah lingkungan itu aku suka lihat mahal gitu Kak. Kayak misalkan sedotan bambu itu kan lebih mahal dari sedotan biasa. Gimana Kak? Apakah malah nambah cost atau Sebenarnya gimana kalau Kak? ngomongin nambah kos atau enggak, bikin si barang ini tuh nggak bisa dibilang susah sih, lumayan susah. Takes time banget gitu loh. Kita harus manasin dulu, kita harus nanti motong-motongin, nunggu. Bahkan kita habis manasin tuh kan harus nunggu jadi dingin dulu. Karena kalau misal dipotong pasti kan jadi beda kan polanya. Nah itu detail-detail teknis itu lama banget dan itu takes time banget. Nah that's why waktu ini kan kita hargai juga. Nah makanya kan nanti tetap harganya mungkin lebih mahal dari furnitur pada umumnya sih. Itu kalau misal ngomongin ke segi bisnis saya, ya aku pun masih mencari hitungan yang paling profitable gitu dari situ. Berarti bisnis Kak Alan ini udah mulai Kak atau Kalau gimana? buat sekarang itu kita rencana ini kan saya masih nunggu produksi sebenarnya. Yang belum siap itu produksi. Cuman untuk R&D udah berjalan, untuk produksi masalahnya belum. Tapi ya kita sudah mulai menggait-gait beberapa calon konsumen yang mungkin ada. Aku kebetulan juga udah ketemu satu customer tapi dari Jakarta. Ya, itu coffee shop cuman ya nanti itu nggak boleh di-spill ya guys, maaf banget tapi Belum boleh tuh ya. Masih tanda tanya tuh. Misteri. Oke. Cuman ya kita mencoba buat tetap mencari konsumen lah. Tapi menurut gue emang keren sih Dit. Karena setahu gue ya Dit, kalau brand-brand itu biasanya dia ngangkat sustainability cuman buat yang ngangkat engagement dia aja. Kayak gimmick gitu ya. Yes, bener. Kalau Kalian nih bener-bener dia pengen wujudin ini jadi sesuatu yang nyata dan pastinya berpengaruh buat kita. Dit. Buat gue tuh keren banget sih. Oke, berarti Kak, kalian tuh ada gak sih inspirasi dari brand yang udah besar? Atau kayak emang ini pure brainstorming sendiri dan kayak tadi dengan partnernya kalian juga? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin brand terinspirasi dari brand apa, obviously itu udah banyak banget sebenarnya yang bikin kayak gini. Iya, nah ini tuh sebenarnya berawal dari ada namanya di Instagram udah dicek namanya Real Precious Plastic. Real Precious Plastic. Itu dari Oke, boleh dicek teman-teman ya. Prancis dan dia ada satu web gitu yang memang menyediakan ya kayak how-nya lah untuk bikin produk kayak gitu. Nah itu memang harapannya sih kenapa biar banyak orang yang tahu juga, harapannya orang-orang tuh makin aware atas ini, makin menggunakan barang recycle dan juga makin banyak yang bisa produksi, maka dari itu sampah pun makin banyak yang bisa ter-recycle gitu sih. Jadi aku paling lihat di Real Precious Plastic. Tapi Kak, kalau misalkan nih Kak, orang-orang udah pada aware nih sama recycle. Terus kalian juga bisa udah jalan, udah dapat market. Itu bakal ini nggak mengganggu misalkan kayak produsen misalkan meja yang tadinya jadi rame karena pindah ke recycle, gimana tuh menurut kalian? Sebenarnya kalau misalnya perpindahan konsumen ya, itu kan kita pasti menyerangnya beda-beda karena menurutku tetap bakal ada segmen untuk kayu, segmen untuk plastik yang plastik dari virgin plastik, ada juga plastik recycled. Ini marketnya beda-beda. Jadi mungkin kalau misalnya mereka berpindah pun nggak akan signifikan itu sih sebenarnya. Karena pasti Akan berasa ya. Mungkin bisa dibilang kebanyakan orang itu kan pasti masih bakalan ke furnitur yang biasa kan, yang seperti pada umumnya pakai kayu, besi dan lain sebagainya. Nah, yang tugas terberatnya malah gimana cara aku bisa ngangkat sampai ke fase itu sih, itu yang susah banget menurutku. Karena kayak ada waktu transisinya gitu ya Kak. Jadi nggak bisa langsung jomplang langsung ke plastik semua. Karena yang paling susah itu tuh bukan kita bikin produk, tapi gimana cara kita ngeganti interpretasi dari market itu sendiri. Market ini kan dari awalnya ke furnitur, kenapa mereka furnitur konvensional, kenapa akhirnya harus pindah ke furnitur yang kayak gini. Yes. Itu kan task yang sangat-sangat berat yang harus aku dan timku juga nanti lakukan. Oke, berarti bisa dibilang bisnis kalian yang ini tuh long term ya, kayak bukan yang langsung dapat banyak di awal gitu kan. Aku menarik sih Kak, karena tadi kalian juga ngebahas tentang capital kan. Kalian bilang kalau kita sebagai mahasiswa nih pasti kayak belum punya banyak modal untuk menjadi idealis ya kan. Tapi bisnis kalian yang kalian saranin kan long term ya Kak. Itu gimana tuh hubungannya? Gimana kita ngambil apa kayak keuntungan banyak modal untuk bikin bisnis baru. Sementara bisnis baru yang kalian saranin aja kayak misalkan tadi itu bisa dibilang jangka panjang Kak. Mungkin kalau bisa jawab itu ya guys. Sebenarnya kan pada awalnya tuh capitalnya kan aku udah terkumpul dari dulu karena dari awal aku udah jualan ya. Akhirnya aku dulu alhamdulillah banget habis COVID itu kan sempet booming pasar modal. Iya dan akhirnya dari situ alhamdulillah bisa dapat
gain capital dari situ, akhirnya mulai aku coba masuk ke bisnis yang lain. Dan di sini memang dari situ sih kita kan harapannya mungkin membuat yang ini tuh karena emang ini yang paling murah investment cost-nya. Jujur emang paling dikit lah, karena kita kalau mau bikin facility yang gede itu kan paling habis berapa M kan. Satu, aku belum ketemu investor. Kedua, kan masih kuliah ya, jadi otomatis tanggungan kuliah juga masih ada. Kita belum bisa beneran lepas landas lah dari kita sekarang gitu. Makanya aku tetap mencari model yang paling murah dulu. Ini nggak cuma berlaku di bisnis sampah ya, mungkin di bisnis lainnya pun juga kita bisa start small dulu, nanti revenue-nya datang, profitnya datang dan mulai menggulung. Nah dari situ aku mulai bisa investasi ke yang lainnya. Mulai improve ke yang lain, mungkin ke segmen yang lain, mungkin ke penjemputan sampah, pengolahan sampai yang lain sebagainya gitu sih. Mungkin dari bisnis yang kakak buat tentang sustainability ini Dit, khususnya, kayaknya mungkin para iFriends juga pengen kira-kira kata-kata motivasi atau nasihat kali ya buat para iFriends yang kira-kira pengen juga nih ngikutin langkahnya Kak Alan buat ngikutin bisnis sustainability kayak Kak Alan gini. Kira-kira ada nggak nih Kak nasihat atau motivasi buat? Sebenarnya kalau motivasi itu sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Kembali masing-masing karena aku tuh inget banget dulu pas ada Munas Cafe Gama, Musyawarah Nasional Cafe Gama alumni kita, ada satu pertanyaan dari speakernya. Kalian tuh kalau keluar dari kampus itu akan menjadi 2 orang, antara jadi pegawai atau menjadi entrepreneur. Dan kalian harus menentukan dari sekarang sebenarnya. Kalau kalian memang mau menjadi employee, ya mau nggak mau kalian mungkin fokus di situ. Cuma kalau misal mau masuk ke bisnis ya mulailah nyicil dari sekarang. Karena once kita nanti lulus, mau nggak mau udah harus menghadapi realita kan. Kayak kalau aku udah masih tua ya, udah semester 6 nih, ini udah mulai kerasa nih sebenarnya. Mungkin buat anak-anak teman-teman yang masih di semester 2, semester 4 itu masih banyak waktu lah buat kalian untuk mencoba mengembangkan dan mencari sebenarnya kalian tuh memang sukanya itu kemana. Dan memulai itu menurutku kita nggak usah lihat langsung besar ya. Kecil-kecil itu nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Dan dari situ nanti mungkin mulai bisa berkembang. Nah, dari situ sih. Jadi menurutku tentukan dulu sebenarnya tuh kalian pengen jadi apa. Dari situ kalau mau jadi entrepreneur ya nggak usah harus ke sustainable business, mungkin kayak yang lainnya juga bisa. Yang penting kalian mau menjalani dulu dan menurunkan gengsinya sih yang susah tuh. Itu. Bener banget sih, gengsi ya. Apalagi Gen Z itu tinggi banget biasanya. Oh, oke. Gengsi gitu ya. Mungkin. Oh itu berima tuh Kak. Aku juga penasaran sih Kak. Sebenarnya menurut Kak Alan, semester berapa sih Kak yang pas buat kayak mau mulai bisnis? Kan tadi kalian bilang mulai dulu kan biar kita bisa belajar juga di jalan. Menurutku kalau masih semester 1 mulai aja nggak apa-apa sih. Semester 1, semester 2 nggak apa-apa. Karena gini, kenapa aku bilang start small dulu? Karena kalian coba, kalau aku kan dulu cuma jualan snack ya. Jualan snack di SMA. Dan itu tuh modalnya kecil banget gitu loh. Aku cuma ke pasar, beli snack dan lain sebagainya 50.000, aku bawa ke kampus pulang bawa 100.000 gitu kan. Itu kan udah menggulung dan nanti mungkin udah di tahun kedua kita udah mulai equip sama materi dari kampus juga, itu udah mulai bisa bikin yang lebih agak gede dikit atau mungkin tahun ketiga bisa mulai bikin yang lebih gede lagi. Jadi kenapa mulai dari awal banget? Karena ya nanti kan kita along the way bakalan belajar dari kampus juga gitu. Oh, sebenarnya Kak matkul-matkul yang Kakak ambil kan manajemen bisnis kan? Sengaruh itu gak sih? Sebenarnya kalau ngomongin ngaruh apa enggaknya, kita tuh kan diajari lebih untuk menjadi manajemen di korporasi ya sebenarnya. Cuman tetap banyak sih, contohnya business planning pun juga akhirnya Pak Lulu pun bisa memberikan aku insight soal sustainability. Sebenarnya bagaimana cara kalian bisa menyerap lebih banyak daripada apa yang disampaikan di layar aja sih. Kayak mungkin aku kan waktu itu sempat riset ke Pak Lulu juga. Akhirnya kita sempat habis kelas, Pak kan biasanya ada break tuh. Ya aku ngobrol sama Pak Lulu, coba ngobrol. Terus ya beliau mulai menembak perkataan kayak ini marketnya di mana dan lain sebagainya gitu kan. Dan coba make the most out of your lecturer menurutku. Jangan cuman kayak ya kita ditampilin dosen ngajar and that's it gitu loh. Berarti jangan cuman masuk kelas terus nyimak. Iya, Baru-baru nyimak, kadang juga tidur ya. Tidur nih. Berarti harus mau belajar lebih ya. Karena aku selalu yakin sih, maksudnya ada alasan kenapa beliau-beliau itu menjadi dosen. Jadi ya otomatis kan kita aja mesti belajar sama mereka gitu loh. Dan kenapa enggak kita belajar lebih sih daripada apa yang disampaikan di kelas gitu. Dan juga matkul kita kan sebenarnya santai ya. Maksudnya pasti bakal ada waktu lah buat bertanya, ngobrol 10 menit 15 menit aja. Oke. Mungkin Kak ada ini enggak? Misalkan aku nih mau mulai boring misi juga. Selain startnya dari mencari mau apa, next stepnya apakah langsung
cari partner, dan partner itu apakah misalkan nyari partner ya, aku penasaran banget deh, harus yang kita kenal secara emosional atau secara histori, apa kayak yang penting fit sama kriteria? Kalau di bisnis tuh biasanya tuh ada 3 pilar ya. Satu tuh entrepreneur. Jadi ini di bisnis tuh kita harus punya 3 pilar ini. 1 entrepreneur, 2 manager, dan 3 technician. Dan aku selalu berpatok di situ. Meskipun ini nggak bisa cover semua manager ini kan biasanya bisa mungkin hire orang kan. Maksudnya yang nge-manage dan lain sebagainya, dan itu bisa mungkin tidak cover sama satu sama lain lah. Cuman yang paling penting ada di entrepreneur dan si technician. Basically siapa yang bisa paham produk dan siapa yang bisa menjual. Jadi ada di 2 situ. Itu sih, nanti tinggal manajer dan tinggal ya saling tambal menambal lah. Jadi mencari partner menurutku start dari situ. Siapa yang bisa bikin produk dan endingnya siapa yang nantinya akan menjual. Tuh. Berarti nggak harus nyari yang kayak misalkan aku nama Mahau, udah Mahau aja deh. Jadi kita harus benar-benar merhatiin kira-kira produk apa yang benar-benar partner kita bisa ibaratkan ngasih kita engagement, kayak ngasih kita pengetahuan tentang produk itu, terus kita juga harus tahu gimana cara menjual produk itu gitu di. Benar banget. Nah, Kak, kita juga ini Kak, ada pertanyaan terakhir nih mungkin nih Kak. Sebenarnya gimana sih? Tadi kan kalian juga udah cerita time management ya. Sebenarnya kunci time managementnya apa sih Kak? Misalkan, apalagi kan aku yakin nih anak FEB ini pasti banyak sibuk, ada yang ngambil banyak event, terus juga pengen punya bisnis, banyak maunya lah. Tapi itu dikit apa yang ngaturnya itu nggak diatur gitu Kak. Kuncinya apa sih Kak? Ya sebenarnya kalau aku tuh balik lagi ya, karena aku tuh mostly tuh kalau aku nemuin anak manajemen ya merasa mau mencoba untuk mengerjakan semua itu sendiri. Padahal sebenarnya bisa di-assign ke orang atau yang lain sebagainya. Makanya ketika meeting itu kan biasanya kan kita juga tetap banyak ada basa-basinya kan. Sebenarnya kalau misal kita mau meeting tuh tinggal sejam udah kelar, besok ngerjain kerjaan masing-masing itu udah efektif gitu loh. Karena menurutku memang kita mostly dari FEB nggak cuma di FEB, tapi di tempat-tempat lain pun meeting itu masih nggak se-efisien itu. Makanya aku selalu menekankan juga teman-temanku, ini udah bahasannya kelar, udah kita recall lagi, ketika udah di recall kira-kira ada tambahan apa enggak, udah selesai gitu. Nah itu jadi mengefisienkan waktu teman-teman, dan ketika kalian ngomongin mau belajar, materi kita tuh satu nggak sesusah itu menurutku. Dan yang kedua, ketika kalian di kelas itu punya waktu 2,5 jam kan kalau misal di KSKS untuk beneran belajar, dan ketika udah dapat, udah kalian keluar bisa ngerjain yang lain. Oke, tuh teman-teman friends dengerin ya, ternyata time management tuh kunci, betul banget. Dan ternyata kegiatan-kegiatan kita di kampus tuh mempengaruhi kita ke depannya ya kayak. Oke deh. Mungkin segitu aja kali ya Dit ya. Kayak kita udah dapat insight banyak banget dari Kaalan. Benar. Dan pastinya kita dari iNext Podcast pengen ngucapin thank you buat Kaalan udah bisa ngeluangin waktunya buat ngasih informasi ke kita, dan pastinya semoga Kaalan bisa sukses dan selalu bisa membanggakan nama FEB UGM pastinya di. Amin. Amin. Betul. Kami juga berharap teman-teman iFriends nih bisa dapat banyak intisari nih dari Kaalan, dari pelaku bisnisnya langsung, dari orang yang berpengalaman, dan juga semoga Kaalan sukses juga ya, bisa bawa bisnis boring bisnis tadi, tanda kutip itu bawa perubahan di Jogja terutama. Oke, mungkin segitu dulu iFriends untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Stay tune karena gak akan kalah seru dengan kali ini. Pasti seru banget Dit. Betul, dan pastinya iNext ini akan membawa wawasan yang jauh untuk teman-teman juga. Yes. Nah, karena iNext adalah Ikama, Dan dengan Ikama, we share to inspire.